Uh, hari ini kita akan membahas masih mengenai fungsi dan grafik. Minggu lalu ya. Terakhir kita pembelajaran sinkron. Kita sudah membahas bagaimana cara membuat grafik. Sebelum grafik, sebetulnya kita akan membahas mengenai fungsi. Nah, makanya kita balik lagi ke fungsi ya. Di sini ada di layar teman-teman, ada beberapa jenis fungsi. Jadi yang fungsi-fungsi yang kita kenal itu ada beberapa jenis ya. Fungsi dari persamaan linear atau persamaan garis lurus itu bentuk umumnya adalah AX plus B. Y atau Fx sama dengan AX plus B. Kemudian ada persamaan kuadrat atau grafiknya parabola ya, persamaan parabola itu kita punya fungsinya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kemudian ada fungsi polinom atau pangkat tinggi. Ada juga fungsi pecahan seperti yang nomor 1 ini, Fx atau Y sama dengan Hx per Gx. Ada juga fungsi akar, Fx sama dengan akar Gx. Fungsi akar pecahan di dalam akar, Fx sama dengan Hx per Gx. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah cara mencari domain atau daerah asal dan mencari daerah hasil atau range. Ya, di sini judulnya juga domain dan range fungsi. Dari fungsi-fungsi yang kita punya ini, kita mencari domain dan range-nya. Kalau misalnya teman-teman ketika beberapa waktu lalu kita belajar membuat grafik, saya memberikan fungsi ya. Dulu fungsinya adalah fungsi kuadrat. Saya kasih domainnya dari -3 sampai +3. Kalau sekarang kita punya fungsinya saja, kita cari domainnya berapa. Untuk yang pertama, ini ada ketentuannya. Jika bentuknya seperti ini, maka Gx atau kita bilang sebagai penyebut itu harus tidak boleh sama dengan 0. Jadi yang bawahnya tidak boleh 0. Kenapa? Suatu bilangan dibagi dengan 0. Ya, penyebutnya 0 itu akan menjadi berapa? Saya bertanya nih. Tak terhingga, Bu. Tak terhingga. Tak terhingga, Bu. Tak terdefinisi. Ya. Sehingga yang Gx ini tidak boleh sama dengan 0. Oke, itu untuk ketentuan yang pertama ya. Yang kedua, jika dalam bentuk akar biasa seperti ini, maka ketentuannya apa? Di sebelah kanan tuh bisa dibaca oleh teman-teman. Gx-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Artinya 0 boleh masuk ya. 0 sampai positif tak terhingga boleh. Dalam artian Gx ini atau di dalam akar itu tidak boleh negatif. Kemudian yang ketiga, ini gabungan dari keduanya. Ada dua ketentuan. Yang pertama kita fokus yang dalamnya dulu. Oh, Gx-nya sama nih, Gx-nya nggak boleh 0. Ya, Gx-nya lebih besar dari 0. Kemudian keseluruhannya itu adalah bilangan bulat positif. Boleh dari 0 sampai bilangan positif tak terhingga. Hx-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi teman-teman, pada bab persiapan kita pernah belajar mengenai bilangan real. Di sini kita sering menyinggung tentang bilangan real. Kemudian setelah bilangan real kita belajar tentang menyelesaikan pertidaksamaan. Ini adalah bentuk-bentuk dari pertidaksamaan. Betul nggak? Sehingga nanti kalau misalnya teman-teman ketemu dengan bentuk seperti ini, apa yang harus dilakukan? Mengingat lagi materi pertidaksamaan. Untuk menyelesaikan yang pertama, yang bawah, kalian buat seperti ini. Gx tidak boleh sama dengan 0. Sehingga nanti akan diperoleh pengecualian. X tidak boleh sama dengan sekian. Ya. Nomor 2. Gx itu harus bilangan positif. Oh, di sini cara menyelesaikannya adalah seperti ini. Lebih besar sama dengan 0. Kita selesaikan persamaan
pertidaksamaan tersebut untuk memperoleh DF. Lalu yang nomor 3, ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, selesaikan yang bawah. Selesaikan yang bawah dulu. Kita cari X pengecualiannya atau variabel yang tidak boleh dimasukkan ke sini. Dan yang kedua adalah ini keseluruhannya ya. Harus positif. Harus bilangan bulat positif. Oke. Ini baru menceritakan atau baru membahas mengenai daerah asal. Lalu bagaimana cara mencari daerah hasil? Cara mencari daerah hasil atau range itu mudah. Kalau daerah asalnya sudah tahu, kalian tinggal mensubstitusi nilai-nilai yang ada pada daerah asal. Substitusi kemana? Ke variabel-variabel yang ada di sini. Sebentar. Oke. Yang ini selesaikan yang bawah, ini selesaikannya seperti ini. Yang nomor 3, yang bawah dulu baru keseluruhan. RF-nya, nanti masukkan aja angka-angkanya diperoleh daerah hasil. Oke, dilanjut ya. Kemudian, nah ini contoh-contohnya. Tentukan domain dan range. Yang kita lakukan yang pertama cari daerah asal. Nomor 1, jika kita punya fx sama dengan x min 3 per 2x min 5, berapa domainnya? Katanya domainnya x tidak boleh sama dengan 5 per 2. Diperoleh dari mana? Yang tadi caranya. 2x min 5 tidak boleh atau tidak sama dengan 0. Maka, di sini kita tulis seperti ini. Tidak sama dengan 0. Ya, selesaikan pertidaksamaan ini. Maka diperoleh X tidak sama dengan 5 per 2. Ketika kita memasukkan 5 per 2 ini ke dalam persamaan yang bawah ya, 2X min 5, 2 dikali 5 per 2 min 5 akan 0. Sehingga itu tidak digunakan. Kalau misalnya X yang 5 per 2 ini kita substitusi ke yang atas, bisa nggak? Ya bisa. Tapi kan ketika diaplikasikan ke yang bawah itu tidak akan bisa. RF-nya adalah semua bilangan real. Kenapa? Kita ambil contoh. Misalnya kita masukkan angka 1. 1 min 3 adalah min 2. 2 kali 1 dikurangi 5. Positif atau negatif hasilnya? Negatif. Negatif. Min 2 dibagi berapa di bawah? 3. 2 min 5 jadi min 3. hasilnya positif. Min 2 per 3. Kok min 2 sih? Positif. Positif 2 per 3. Jadi kalau kita ngambil sampel berapapun hasilnya ada yang negatif, ada yang positif. Sehingga daerah hasilnya atau range-nya adalah semua bilangan real. Di sini ditulisnya R, ya, bilangan real. Yang nomor 2, akar dari 9 min T kuadrat. GT sama dengan akar 9 min T kuadrat. Diperoleh seperti ini. Dari mana? Min 3. T berada pada rentang min 3 sampai 3, sampai positif 3 pada selang tertutup. Artinya apa? Artinya min 3 dan 3 ini bisa kita substitusi ke dalam persamaan. Kenapa hanya sampai min 3 dan 3? Min 4 atau positif 4 kenapa nggak bisa kita masukkan? Atau min 3,1 kenapa nggak bisa kita masukkan ke sini? Hasilnya akan minus. Hasilnya akan negatif. Bagaimana cara mencari ini, Satria? Caranya dengan memasukkan hanya bisa memasukkan angka minus 3 dan 3 sampai 3 saja, Bu. Caranya, ya, makanya ini semua materi dari awal itu akan saling berhubungan. Jadi kita buat garis bilangan dulu. Buat apa sih? Buat mencari angka. Coba-coba. Kita masukkan 0 ke dalam persamaan ini. Hasilnya akan menjadi 9 min 0 kuadrat. Akar 9. Akar 9, 3. Oh, RF-nya ada nih, ketahuan. 3.
ya. Kemudian ketika kita bergerak ke kanan, kita ambil angka 1, sampel. 1 dikuadratkan. 9 min 1 dikuadratkan adalah akar 8. akar 8. Ya, di dalam akar masih bilangan positif. Boleh masuk. Terus kita ambil 2. 2 dikuadratkan. 9 dikurangi 4. Jadi akar? Akar 3. Akar 6. Akar 5. Akar 5. Masih bisa masuk ya? Ya. Iya. Kemudian kita ambil lagi 3 di sini. 3 masih bisa masuk? Bisa. Hasilnya 0. 0. Kita ambil lagi 4. Minus berapa? Negatif. Negatif. Berarti ini tidak kita masukkan ke dalam domain. Kemudian, sampai sini paham ya? Kemudian kita bergerak ke kiri. Min 1 masih bisa. Hasilnya berapa? Sama kayak tadi, hasilnya akar 8. Akar 7. Karena semua bilangan negatif dikuadratkan akan menjadi positif. Min 2 kita kuadratkan, hasilnya akar 5. Kemudian min 3 kita kuadratkan, hasilnya 0. Sehingga RF-nya cuma pada rentang ini saja. RF-nya tuh ini. RF-nya adalah GT itu berada pada rentang 0 sampai dengan 3, betul ya? 0 sampai dengan 3 pada selang tertutup. Ya. Oke, lanjut. Ya. Yang nomor 3, bagaimana cara menyelesaikannya? Kenapa? X-nya adalah gabungan. Kenapa domainnya adalah gabungan? Atau itu adalah, kalau kita notasi himpunannya seperti ini ya. Bukan irisan. X berada pada pada setengah pada selang tertutup dan positif 1 pada selang terbuka. Artinya ini nggak dimasukkan ke dalam himpunan. Atau X lebih besar dari 3. Dari mana kira-kira ini? Kenapa seperti ini? Satu orang menjawab. Pemfaktoran, Bu. Tadi siapa yang jawab? Muhammad Haris. Haris. Pemfaktoran gimana maksudnya? Yang bawah. Yang bawah. Yang bawah difaktorkan akan menjadi X min 3, X min 1. X min 3, X min 1 lalu? Yang atas diurai. Nah, ini ya cara menyelesaikannya ya. Nah, kalau yang atas ini diperoleh dari yang mana nih? Persamaan yang mana kalau yang ini? Itu ketika dimasukkan hasilnya tidak 0, lebih besar daripada 0. Ketika dimasukkan ke dalam persamaan yang bawah. Persamaan. Oke. Saya tanya, ini diperolehnya dari yang mana? Persamaan yang atas atau yang bawah? Kemudian ini diperoleh dari yang mana? Yang atas, Bu. Yang ini yang atas. Bawah, Bu. Ini. Iya, yang atas bawah. Ini yang bawah. Yang bawah. Wah. Iya. Lalu kenapa HX-nya himpunan hasilnya itu lebih besar sama dengan 0? Apa ya yang menyebabkan seperti ini? Kenapa nggak ada yang negatif? Karena yang di dalam akarnya pun nggak ada yang negatif. Ya, sehingga hasilnya akan menjadi bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif. Sampai sini bisa dipahami ya? Iya. Nah, untuk yang ini silakan dicatat dulu. Saya mau jawab, Bu. Saya mau jawab, Bu. Siapa? Satria nomor 1, Bu. Sebutkan nama.
Nama saya Satrio Maulinar Kasih. Satrio. Maulinar Kasih. Satrio mau jawab nomor berapa? Nomor 1. Langsung jawab aja. Jadi domainnya itu min 1 kurang atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 1. Ada interval terbuka atau tertutup? Interval terbuka. Kenapa terbuka? Berarti min 1 sama satunya nggak masuk ke dalam himpunan ya? Berarti tertutup, Bu, tertutup. Tertutup. Ref-nya? Range-nya 0 kurang dari atau sama dengan 1. Oke, terima kasih. Nomor 2. Saya, Bu. Hafiz. Iya. Jawabannya X sama dengan X tidak sama dengan min 3. RF-nya? Kan satu doang, Bu. X-nya yang penting jangan sama Ya. dengan min 3. Iya, betul. DF-nya X tidak boleh sama dengan min 3. Min 3. Tetapi RF-nya adalah RF bilangan real. semua bilangan real. Oke, nomor 3. Ya. Udah betul. Jadi yang nomor 2, DF-nya itu X tidak boleh sama dengan min 3 dan RF-nya adalah semua bilangan real. Nomor 5, DF-nya DF-nya seluruh bilangan real lebih besar daripada 0. Lebih besar dari 0. kalau lebih kecil dari 0 nggak boleh. Hasilnya akan minus. Coba didat lagi. Itu adalah fungsi kuadrat. Ya, bukan 1 per X, tapi 1 per X kuadrat. Hati-hati. Hasilnya minus DF-nya juga boleh, dulu. Bu. DF-nya dulu. DF-nya itu seluruh bilangan real kecuali 0. Berarti X tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Oke. Sehingga RF-nya menjadi berarti negatif RF boleh ya? Negatif boleh, Bu. RF-nya? RF-nya X lebih besar sama dengan 1 atau X lebih besar lebih kecil sama dengan min 1. Ada hasilnya minus di situ? Bukan minus tapi Gini, hasilnya. Satria, kamu ambil satu angka selain 0. Kan katanya nggak boleh sama dengan 0 ya? Ambil satu Iya, Bu. angka selain 0. Positif atau negatif 2 deh. Negatif 2. Ketika kamu substitusi negatif 2 ke dalam variabel X, hasilnya adalah? Kalau saya ambil dari 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. Ya. 1 per 4 jadi 0,25. Oke, 0,25. Kalau saya kasih angka 1, hasilnya? Hasilnya kan 1. 1 per 1 kuadrat sama dengan 1. Oke. Ya. Kalau saya kasih angka 10 di situ. 0,1 hasilnya, Bu. 0, Jadi 0,01. 0,01. Saya kasih angka 100 di situ berapa? 0,0001. Oke. Sehingga RF-nya disimpulkan RF-nya disimpulkan hasilnya dari 1 sampai tak hingga. yakin 1 sampai tak hingga. Ya. Yang 1 sampai bilangan tak hingga gimana ya? Positif gitu ya. Saya kasih 0,1 di situ. 0,1 dikuadratkan. 0,001. 1 dibagi 0,001. Ayo, 1 per 1 per 100 akan menjadi
100. 100. 0,0. A, B per C sama dengan A kali C. Ya. Sama dengan 100. Oh, Jadi, RF-nya, kalau saya kasih bilangan yang lebih kecil lagi, 0,0001. Makin besar hasilnya ya. Sehingga RF-nya lebih besar dari, kalau saya kasih angka sangat kecil, hasilnya besar. Kalau saya kasih angka besar, hasilnya mendekati 0, tapi tidak 0. Sehingga RF-nya adalah X lebih besar dari 0. Benar nggak? Benar nggak? Paham nggak? Paham ya? Nggak ada yang 0 kan? Tapi ada yang mendekati 0. Mendekati 0. Ya kan? Kalau saya kasih angka 100 tadi kan, semakin mendekati 0, 0,00 sekian gitu ya. Saya kasih angka 1000 makin kecil, tapi tidak 0. RF-nya adalah X lebih besar dari 0. Oke, terima kasih Satria. Yang nomor 3. Yogi. Untuk langsung. nomor 3, domainnya itu X lebih besar dari min 2 dan X kurang dari sama dengan 2. Dan berarti dia irisan dong. Sudah dong. Benar nggak? X kurang dari min 2 dan X Lebih besar dari 2. Lebih dari Bisa. 2. Kenapa bisa seperti itu? Kalau saya masukkan angka 0, masuk nggak dia? Nggak ya? Angka 1? Tidak. Tidak. Masih minus. Angka 2? 0. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Oke. Angka 3? Bisa. Bisa. Berarti dia bergerak dari angka 2 ke kanan dan seterusnya, itu bisa ya. Kemudian kita ambil negatif 1, bisa nggak? Tidak. Negatif 2? Bisa. Bisa. Negatif 3? Bisa. Bisa. Ketika kalian mengerjakan matematika, itu harus hati-hati. Yang pertama tadi katanya bilangnya adalah X lebih kecil dari min 2 gitu ya. X lebih kecil dari min 2. Benar nggak? Tadi yang saya dengar seperti itu. Dan X lebih besar dari 2. Dan itu, kalau kita berbicara tentang himpunan, adalah irisan. Kalian lihat, apakah daerah 2 ini saling beririsan? Tidak. Tidak. Sehingga yang digunakan adalah atau. Ya, bukan ini. Jadi hati-hati, teman-teman nanti akan menggunakan notasi-notasi ini pada probabilitas dan proses stokastik di semester 3. Jangan salah. Oke. Dan ini pun salah. Harusnya dia pada selang tertutup karena min 2. Iya, betul. Kalau nanti kalian di ujian seperti ini, ya saya salahkan. Ya. Domainnya adalah X lebih kecil sama dengan min 2 atau, sini adalah pakai atau ya, gabungan X lebih besar sama dengan 2. Lalu sekarang saya tanya RF-nya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Himpunan hasilnya adalah, ya masukin aja, min 2 kita masukkan. Hasilnya berapa? Akar 0, ya. Hasilnya 0. Kemudian min 3. 9 min 4 akar berapa? Akar 5. 5. Akar 5. 5. Lalu min 3, min berapa lagi? Min 4. Akar berapa tuh? 12. Akar 12.
Sehingga RF-nya adalah X. Ya, sebutkan. Lebih sama dengan 0. Oke. Dengan 0. Oke, Budi. Yang nomor 4, DF-nya berapa? F-nya X lebih sama dengan 4. X lebih besar. Lebih besar sama dengan 4. X lebih besar sama dengan 4. Terus 4. RF-nya? Udah. RF-nya? RF-nya S lebih besar sama dengan 1. Lebih besar sama dengan 1. Ketika kita memasukkan 4, berarti akar 0 sama dengan 0, 1 dikurangi 0, 1. Kalau misalnya 1. kita memasukkan X-nya adalah 30, berarti berarti X 40. Akar 36. X lebih 6. X lebih besar sama dengan 0 sama X lebih besar lebih kurang dari 0. Masa. Kalau saya masukkan Biasa 4 itu kan hasilnya 1 ya. Kita tulis kalau masukkan Iya, 4 betul. hasilnya 1. Kalau masukkan 40 hasilnya 1 min 6 min 5. min 5. Kalau saya masukkan berapa lagi nih di sini? 29. Min 4 hasilnya. Min 4 ya. Oke. Jadi RF-nya adalah RF-nya X X lebih besar dari 1 lebih kecil atau sama lebih dengan dengan 1. Benar nggak? 1. Betul nggak? Ya betul. 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 Teman-teman, setuju nggak kalau RF-nya seperti ini? Ada yang punya jawaban lain? 4. Ada yang punya jawaban lain nggak? Bu, salah bukannya kayak gitu. Dava Raihan. RF-nya benar nggak seperti ini? Salah. Karena Harusnya X lebih kecil sama dengan 4. karena apakah ada yang hasilnya positif 4? Ketika kita memasukkan nilai sembarang ke situ, apakah ada yang hasilnya positif 4? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Yang paling besar berapa? 1. 1. Sehingga X-nya lebih kecil sama dengan 1. 1. Betul? Ya. Sampai sini bisa dipahami ya?